Fakta mengejutkan terjadi dalam hasil hitung suara Pilpres dan Pileg 2024. Hal tersebut terlihat dari hasil hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei dan hasil hitung manual atau real count sementara Komisi Pemilihan Umum. Adapun fakta mengejutkan yang dimaksud yaitu kalahnya pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Jawa Tengah dan Bali, di mana dikenal sebagai kandang partai pengusungnya yakni PDIP. Contohnya berdasarkan hasil quick count dari Saiful Mujani Research and Consulting per Rabu 14 Februari. Ganjar Mahfud hanya memperoleh 35,07% suara dan kalah dari Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang meraih 51,8% suara di Jawa Tengah. Hasil tak jauh berbeda juga terlihat dalam hasil real count sementara KPU per Kamis 15 Februari, di mana Ganjar Mahfud meraih 1.726.124 suara atau 34,32% di Jawa Tengah. Mereka kalah dari Prabowo Gibran yang meraih 2.648.342 suara atau 52,66%. Hal yang tak jauh Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi di Bali, di mana Ganjar Mahfud juga kalah dari Prabowo Gibran, meski wilayah tersebut adalah kandang PDIP. Namun hasil berbeda justru diraih PDIP sebagai pengusung Ganjar Mahfud, di mana partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Contohnya saja di daerah pemilihan Jateng 1, di mana menurut real count sementara KPU, PDIP unggul dari partai lain dengan raihan 39.881 suara atau 23,27%. Selain itu di Jateng 4, PDIP lagi-lagi unggul dengan meraih 26.079 suara atau 36,93%. Sementara di Bali, PDIP masih perkasa dibanding partai lain dengan meraih suara mencapai 40.149 suara atau 56,15%. Melihat fakta ini, apa penyebab Ganjar Mahfud justru kalah di kandang PDIP dan partai berlambang banteng itu tetap menang? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin awalnya mengatakan bahwa sebenarnya hasil semacam ini juga di luar dugaan dari PDIP sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDIP dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi Effect, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan nomor urut 2. Sementara terkait PDIP tetap menang di Jawa Tengah dan Bali, Ujang menilai hal tersebut soal harga diri. Sehingga para kader hingga simpatisan PDIP rela berjuang untuk memelototi hasil hitungan suara di TPS di Jawa Tengah maupun Bali. Ujang juga menilai kalahnya Ganjar Mahfud di Jawa Tengah dan Bali akibat caleg PDIP yang lebih memilih untuk memikirkan nasib suaranya di Pileg 2024. Selain itu, ia menganggap caleg PDIP tertekan dengan adanya surat instruksi dari DPP PDIP agar suara yang diraih sama dengan Ganjar Mahfud. Sebagai informasi, surat edaran itu sempat viral pada akhir tahun 2023 lalu dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ujang mengatakan adanya kemungkinan pula caleg PDIP di Jawa Tengah dan Bali merasa gamang apakah untuk memenangkan dirinya sendiri atau Ganjar Mahfud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.